Presiden Jokowi menghadiri acara Puncak Musyawarah Rakyat atau Musra Relawan Jokowi di Istora Senayan, Jakarta. Di acara ini Jokowi mengaku sudah menerima usulan nama capres dari relawan. Jokowi menyatakan telah menerima 3 nama calon presiden yang diusulkan melalui musra. Namun Jokowi menahan diri, tidak buru-buru menyebut nama bakal calon presiden usulan musra yang akan didukungnya. Jokowi menyatakan akan memberikan bisikan kuat soal nama capres hasil musra ke partai politik yang sesuai konstitusi memiliki hak mencalonkan presiden. Yang bisa mencalonkan itu adalah partai atau gabungan partai. Betul. Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Jokowi dalam beberapa kali kesempatan menyebut kata pemberani sebagai salah satu kriteria capres pilihannya untuk memimpin Indonesia ke depan. Nah, siapakah sosok pemimpin yang dimaksud? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama Rumah Pemilu, ada analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia. Di sini ada Kang Ujang Komarudin yang telah bergabung bersama kami. Selamat sore, Kang. Selamat sore, Bang Reza. Ya, Kang Ujang, kita tahu Pak ada 3 nama calon presiden yang disebut sebagai usulan musra. Mana yang masuk kriteria pemimpin versi Jokowi menurut Kang Ujang? Ya, kalau kita bicara 3 figur ya, ada Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Erlangga hasil musra relawan Jokowi, maka yang lebih mendekati dari soal keberanian itu ya ada di Pak Prabowo. Saya langsung saja ya. Kenapa? Pak Prabowo kan terkenal dari ketegasannya dan kesederhanaannya. Oke. Maka dari ucapan Pak Jokowi itu yang mengarah saya melihatnya ya dalam konteks keberanian itu ada pada sosok Pak Prabowo. Oke, kalau misalnya kita bedah satu-satu, yang pertama Pak Prabowo, lalu yang kedua? Yang kedua ya kalau lihat Pak Ganjar ya, Pak Ganjar ini kan soal misalkan keracyatannya. Oke. Ya dianggap lebih dekat dengan rakyat kan begitu. Ya. Itu kan nilai-nilai poin plus-plus ya dari para capres-cawapres yang ditawarkan hari ini begitu. Termasuk Pak Erlangga mungkin dia soal keberanian menjaga ekonomi Indonesia. Di situ nilai plus daripada figur-figur yang dihasilkan dari hasil musrah tersebut. Lalu yang ketiga? Nah, kalau yang ketiga saya lihat ya terkait dengan ya inti dari hasil musrah itu saya membaca begini. Ini harus kita analisa secara komprehensif ya. Kalau kita bicara sebenarnya begini, saya mengkritisi dulu pernyataan Pak Jokowi. Keberanian itu memang penting. Tetapi presiden itu tidak hanya sekedar berani gitu, tetapi harus punya nyali. Karena keberanian tidak diimbangi dengan nyali ini agak persoalan. Karena begini, kita bagaimana narkoba banyak di negara kita, ini bagaimana memberantasnya, harus punya nyali. Bukan hanya sekedar berani. Lalu korupsi. Korupsi juga bukan hanya sekedar berani, bagaimana punya nyali. Terlepas dari itu semua, misalkan bagaimana berhadapan dengan negara lain, kita juga harus punya nyali dalam konteks itu. Jadi keberanian itu memang penting, tapi yang lebih penting soal nyali seorang presiden dalam konteks membawa Indonesia ke depan. Oke, ketika statement dari Joko Widodo di musra kemarin, menurut Anda, menurut analisa Anda, Kang Ujang, apakah sudah bisa ditebak siapa yang nanti akan dipilih oleh Jokowi, mengingat kriteria-kriteria tersebut yang tadi Anda sampaikan juga sudah ada di 2 nama calon yang tadi Anda sebutkan? Kang Ujang. Ya sebenarnya pilihannya kan begini, kalau ada 3 nama ya katakanlah hasil musrah, lalu juga ada 3 nama juga yang memiliki elektabilitas tinggi ya, ya ada katakanlah Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies, maka kelihatannya ada dua nama yang menjadi bagian daripada kelompok Pak Jokowi, yaitu Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Lalu kemana sebenarnya Pak Jokowi akan berafiliasi atau mendukung begitu? Saya sih melihatnya kedua-duanya kemungkinan bisa didukung. Karena salah satu kalau jika didukung, misalkan Pak Ganjar didukung, maka Pak Prabowo bisa kecewa. Begitu juga kalau Pak Prabowo didukung, maka PDIP akan kecewa. Saya melihatnya kenapa musrah juga menghasilkan 3 nama.
ini kan bagian daripada strategi ya, strategi agar Pak Jokowi dan para relawan Pak Jokowi tidak terlihat strateginya. Karena kalau misalkan diumumkan satu nama, ini menjadi problem, ini menjadi persoalan bagi Pak Jokowi dan bagi para relawan. Karena bagaimanapun saya melihatnya ya Pak Jokowi tadi sudah katakan bahwa bukan partai politik, maka akan bermain di ujung. Nah di ujung itu nanti siapa yang akan didukung, saya melihatnya agak sulit Pak Jokowi untuk memilih antara Ganjar atau Pak Prabowo. Saya melihatnya Pak Jokowi bisa bermain di dua kaki terkait dengan dukungan tersebut. Oke, Kang Ujang, ini yang juga menarik adalah Jokowi bilang bahwa ini akan bisiki parpol. Sampo apa sih bisikannya Jokowi kepada partai politik? Ya karena beliau posisinya masih presiden ya, masih punya kuasa, masih punya kekuatan untuk bisa merangkul koalisi ya, bisa memberikan masukan dan bisa menjadi kingmaker, maka ya tetap masih kuat saya sih menganalisanya. Oleh karena itu kan tadi siapapun ya capresnya kan selalu meminta dukungan Pak Jokowi begitu kan, Pak Prabowo juga minta dukungan, Pak Ganjar juga minta dukungan. Begitu juga Pak Anies, tetapi kan Pak Anies bukan daripada kelompok istana jadi agak berat. Ya jadi saya melihatnya dua nama ini dari dari hasil musrah itu ya antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Tetapi ketika kita melihat tadi ya konteksnya apakah masih seberapa besar bisikan itu, saya yakin masih kuat karena bagaimanapun PDIP perlu dukungan daripada Pak Jokowi. Mohon maaf ya Pak, PDIP itu hanya 20%. Ganjar itu juga tidak akan terlalu terkerek dengan kekuatan penambahan untuk 20% itu. Maksud saya tanpa dukungan Pak Jokowi juga agak Jadi berat. cukup kuat ya bisikan Joko Widodo, sekarang Presiden Joko Widodo yang tentunya juga akan memberikan bisikannya kepada partai politik nantinya. Baik. Pak Jokowi sampai tanggal 20 Oktober 2024 masih kuat begitu. Oke, kita tunggu saja kira-kira bisikannya seperti apa dan pilihan mana yang nantinya akan didukung. Kalau tadi dari analisa Kang Ujang Komarudin ada dua kaki Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Kita tunggu saja nanti dan terima kasih sekali lagi analis politik Universitas Al Azhar Indonesia Kang Ujang Komarudin atas waktunya bersama Rumah Pemilu.